Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pelajaran bahasa Jawa ada materi ukara tanduk dan ukara tanggap. Ukara tanduk itu adalah kalimat aktif dan ukara tanggap itu adalah kalimat pasif. Ya, ukara tanduk itu kalimat yang predikatnya atau wasesonya itu memakai kata kerja. Kalau dalam bahasa Jawa kata kerja itu adalah tembung kriya, nama lainnya ya. Kalau tanduk itu mendapat awalan atau atar-atar anuswara. Anuswara itu apa saja? Ada n, my, eng. Dan subjek atau jejernya melakukan pekerjaan. Ya. Ibu nyiram kembang. Kan ada ibu sebagai jejer, ny nyiram, kemudian kembang, bunga. Ibu menyiram bunga, itu termasuk kalimat aktif atau tanduk. Nah, sedangkan ukara tanggap, nah ini salah ketik ya. Ukara tanggap itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Nah, kalau kalian ingin membedakan mana kalimat aktif atau pasif, diingat-ingat saja. Kalau tanggap berakhiran dengan huruf P, berarti pasif. Gitu ya. Kalau tanduk tentunya aktif. Nah, jadi dalam hal ini ukara tanduk dan tanggap itu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Sama saja dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalimat pasif itu kebalikannya. Maksudnya subjeknya sebagai pekerjaan. Ya, kalau tadi ibu menyiram bunga. Nah, diganti bunganya ditaruh depan. Bunga disiram ibu. Itu contoh simpelnya. Contoh lain dalam kalimat atau tulodo ukara. Adikku garap tugas. Dalam bahasa Indonesia, adikku mengerjakan tugas. Kalimat ini termasuk kalimat aktif atau tanduk. Ya. Bagaimana kalimat pasifnya atau ukara tanggapnya dalam bahasa Jawa? Tinggal dibalik. Tugas digarap adikku. Nah, gimana? Mudah kan? Contoh yang lainnya. Nih, dalam cerita ada itu kalimat kancil nyolong timun. Itu adalah kalimat tanduk. Kancil mencuri timun. Kalimat aktif. Bagaimana kalimat pasifnya? Timun dicolong kancil. Timun dicolong kancil itu adalah ukara tanggap atau pasif. Contoh yang lain misalnya, Bapak maos koran. Bapak membaca koran. Ukara tanduk. Ukara tanggapnya bagaimana? Koran diwaos Bapak. Koran dibaca Bapak. Ya.
Jadi untuk mengingatnya, membedakan tanduk itu aktif, tanggap, P berakhir dengan P, berarti pasif. Diingat-ingat ya. Contoh yang lainnya, supaya kalian lebih bisa memahami ya. Dalam ukara tanduk, adik lagi nganggo klambi anyare. Adik sedang memakai baju barunya. Memakai, nganggo, ya, aktif. Tanduk diubah menjadi ukara tanggap. Klambi anyare lagi dienggo adik. Gitu ya. Contoh yang lain, ukara tanduk atau aktif. Jono lagi nyekel pitike. Jono sedang memegang ayamnya. Sebagai kalimat aktif, memegang. Ukara tanggapnya bagaimana? Pitike lagi dicekel Jono. Ayamnya dipegang Jono. Nah, sekarang kita akan latihan nih. Kalau tadi anak-anak sudah bisa membedakan ukara tanduk atau kalimat aktif dan ukara tanggap atau kalimat pasif. Tanduk menyiram, tanggap disiram. Tanduk nyolong, tanggap dicolong. Nah, gitu ya. Ini ada 10 soal. Nah, kita langsung saja pada jawabannya ya. Anak-anak berdiskusi dengan teman sebangkunya boleh atau kelompoknya. Tadi soal yang pertama, Kancil dikurung Pak Warso. Nah, diubah menjadi kalimat tanduk. Pak Warso ngurung Kancil. Nah, jadi di latihan ini kita dibalik. Kalau tadi ketika kita belajar aktifnya di awal atau tanduknya di awal, nah sekarang kita latihannya diubah ya. Kita diminta untuk mengubah kalimat tanggap ke kalimat tanduk ya. Yang kedua, Santo nggowo balik Kancil. Kemudian yang ketiga, Pak Jono ngadol, kurang L ya, hasil tetanene ing pasar. Pak Jono menjual hasil tanamannya ke pasar. Kemudian yang keempat, kowe mangan jagung bakare. Kamu sudah makan jagung bakarnya. Yang kelima, aku nyileh arite mau. Aku meminjam aritnya tadi. Nah, tentunya yang kelima ini soalnya mau arite dak silih gitu ya. Nah, sekarang nomor 6, nomor 7, 8, 9, dan 10 kalian coba berlatih sendiri. Nah, berdiskusi dengan temanmu dan nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang keenam, buku dongenge diwaca Ambar. Tinggal dibalik, Ambar maca
buku dongengnya.